Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 1 ayatnya ke-16 sampai 17. Begini firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema kita malam ini, Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa Injil menjadi sebuah kekuatan? Bukannya Injil itu adalah hanya sebuah pernyataan Allah yang disampaikan kepada manusia supaya manusia mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Injil adalah firman, sebuah pernyataan, sebuah kata-kata yang disampaikan oleh Allah sendiri lewat para rasul, para nabi, untuk disampaikan, dinyatakan kepada manusia. Tapi kalau kita melihat sejak penciptaan, di mana pernyataan atau ucapan Allah akan terlebih dahulu ada, baru tercipta segala sesuatu. Artinya bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta, termasuk manusia, Allah berfirman dulu, sehingga bahwa kita memahami bahwa di dalam perkataan Allah, di dalam Injil itu, firman Allah itu ada kekuatan, ada kuasa, sehingga apapun yang meyakini firman Allah akan terjadi dalam hidupnya, maka itu terjadi. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan termasuk manusia, terlebih dahulu Allah berfirman, maka itu jadi. Allah tidak langsung menciptakan, Dia ambil langsung dibuat, tidak. Firman Tuhan berkata Allah berfirman, maka jadi. Cakrawala, Allah berfirman, jadilah gelap, jadilah terang, yang disebut siang dan malam, dan seterusnya. Bahkan ketika Allah menciptakan pun manusia, terlebih dahulu Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kenapa setiap
Allah membuat sesuatu harus berfirman terlebih dahulu. Karena di dalam firman Allah, di dalam Injil itu punya kuasa, punya kekuatan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Roma, di ayatnya yang ke-16 bagian B, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bahkan di dalam Injil, di dalam firman itu dapat menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, tidak mungkin Allah datang kepada kita untuk, dia ngomong seperti saya ini ngomong kepada Bapak Ibu, ayo mari beribadah, yuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, melalui firman-Nya. Kalau kita membaca Roma pasal 10 ayat 17 cukup jelas di sana bahwa Injil itu harus disampaikan. Melalui Injil itu orang mendengar Injil Kristus, mereka percaya, mereka diselamatkan. Kalau begitu melalui Injil, melalui firman Allah, orang diselamatkan. Sama seperti teks. Injil itu yang membawa seseorang bisa beriman kepada Allah. Injil itu yang bisa membawa orang bisa hidup dalam kebenaran, ketaatan kepada Allah. Kalau tidak ada Injil, saya percaya manusia tidak bisa hidup di dalam kebenaran, karena dia tidak tahu arah kemana dia berjalan. Injil itu diberikan, firman Allah diberikan supaya kita tidak melenceng. Sehingga dibilang firman itu memiliki kuasa, kekuatan untuk membawa orang kepada keselamatan. Ayat 17 firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Artinya pada mulanya memang firman bersama Allah itu tidak pernah terpisahkan. Maka ketika Allah membuat segala sesuatu, dia berfirman terlebih dahulu. Maka harus kita punya keyakinan, percaya bahwa setiap pernyataan Injil, firman Allah, harus kita memiliki keyakinan, kepercayaan. Kita harus imani bahwa melalui firman saya bisa disembuhkan, melalui firman Allah saya bisa dikuatkan, melalui firman Allah saya bisa dimampukan untuk menjalani hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa saya sampaikan hari ini tentang Injil adalah kekuatan Allah? Karena banyak orang-orang di zaman sekarang lebih terbuka telinganya, lebih banyak waktunya mendengarkan gosip, mendengarkan omongan-omongan yang tak karuan, yang tidak ada gunanya. Lebih banyak dan lebih tertarik di sana dibanding dengan mendengar firman Allah daripada mendengar Injil. Kalau kita jujur dengan diri kita, ya, yang tahu hanya saya, hanya kita dan Tuhan. Kita lebih banyak waktu di mana? Mendengar firman Allah atau mendengar ocehan-ocehan orang lain? Mana lebih kita tertarik? Lebih nyaman dan sampai kita tidak ngantuk kalau kita mendengarnya?
kita lebih nyaman mendengar gosip, mendengar berita-berita yang tidak ada gunanya daripada nyaman mendengar firman Allah. Kenapa saya bilang nyaman? Karena banyak orang ya saat-saat ini, apalagi kalau lama menyampaikan firman Allah, Injil itu Bapak Ibu, ngantuk. Tapi kalau dengar gosip, dengar cerita orang lain, itu tidak ngantuk, lebih bersemangat. Nah, itu saya sampaikan bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah, itu punya kuasa. Perhatikan ketika hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, ketika mereka menyembuhkan orang, apakah mereka memakai dengan kuasa mereka? Tidak. Apa yang dilakukan terlebih dahulu itu memperkatakan firman Allah, memperkatakan Injil, baru kesembuhan terjadi. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali untuk setia, untuk membuka telinga, untuk lebih banyak waktu mendengar firman Allah dibanding dengan hal-hal yang lain. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.